Pemerintah Amerika Serikat melalui Office of the United States Trade Representative atau USTR mengumumkan tercapainya Agreement on Reciprocal Trade atau ART dengan Indonesia pada Februari 2026. Dalam pernyataan resmi, USTR menyebut Indonesia akan menghapus sebagian besar tarif atas produk AS, termasuk komoditas pertanian, barang manufaktur, dan produk industri lainnya. USTR juga menyatakan Indonesia berkomitmen mengurangi hambatan non-tarif seperti kuota impor dan prosedur administratif yang sebelumnya dinilai membatasi akses pasar. Perwakilan dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan kesepakatan ini membuka peluang besar bagi produsen dan pekerja Amerika. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, atas proses negosiasi. Berdasarkan lembar fakta pemerintah AS, Indonesia menghapus tarif atas lebih dari 99% produk AS. Sementara AS menurunkan tarif impor produk Indonesia menjadi sekitar 19%, dari sebelumnya 32% pada sejumlah kategori. Sejumlah asosiasi industri Amerika menyambut baik kesepakatan ini. Sektor susu, daging sapi, biofuel, biji-bijian, hingga teknologi menyatakan dukungan. Asosiasi Peternak Sapi AS menyebut Indonesia sebagai pasar daging halal terbesar di dunia. Bahkan, terdapat komitmen pembelian tahunan sebesar 50.000 metrik ton daging sapi. Di sektor energi, Asosiasi Bahan Bakar Terbarukan AS melihat peluang pasar etanol hingga 900 juta galon per tahun jika kebijakan campuran bioetanol 10% diterapkan nasional. Sementara sektor teknologi menilai perjanjian ini memperkuat arus data lintas batas dan memperjelas regulasi layanan digital. Selain penghapusan tarif, terdapat 11 kesepakatan perdagangan dan investasi dengan nilai total sekitar 38,4 miliar dolar AS, atau setara kurang lebih 646 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut mencakup energi, pertambangan, agribisnis, tekstil, furnitur, teknologi, dan semikonduktor. Beberapa laporan juga menyebut rencana pembelian komoditas pertanian AS oleh Indonesia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar AS. Pemerintah AS menyebut, kesepakatan ini sebagai langkah menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Indonesia sendiri merupakan mitra strategis dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan ekonomi digital yang tumbuh cepat di Asia Tenggara. Namun, di dalam negeri, kesepakatan ini juga memunculkan pertanyaan, bagaimana dampaknya terhadap industri lokal? Apakah pelaku UMKM siap menghadapi produk impor yang lebih kompetitif? Dan bagaimana perlindungan terhadap sektor strategis nasional? Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.